Selamat malam semua, nama saya Yuliana, saya dari jurusan komputer akuntansi. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami pada mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Metode yang kami ambil yaitu Multi-Attribute Utility Theory atau disebut dengan metode MAUT. Selanjutnya, kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Yuliana, saya sendiri, yang kedua Nelvi, ketiga Siskawati, keempat Rina, dan kelima Darwin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian multi-attribute utility theory atau disebut dengan metode MAUT. Secara sederhana, metode MAUT ini merupakan suatu metode perbandingan kuantitatif yang biasanya mengkombinasikan pengukuran atas biaya, resiko, dan keuntungan yang berbeda. Menurut Skyford, multi-attribute utility theory merupakan suatu skema yang evaluasi total alternatif ke X dari suatu objek X didefinisikan sebagai bobot dan dijumlahkan dengan suatu nilai yang relevan terhadap nilai dimensinya. Ungkapan yang biasa digunakan untuk menyebutnya adalah nilai utilitas. MAUT digunakan untuk merubah dari beberapa kepentingan ke dalam nilai numerik dengan skala 0 sampai dengan 1, dengan 0 mewakili pilihan terburuk dan 1 terbaik. Hal ini memungkinkan perbandingan langsung yang beragam ukuran. Hasil akhirnya adalah urutan peringkat dari evaluasi alternatif yang menggambarkan pilihan dari para pembuat keputusan. Selanjutnya, ada pun rumus yang digunakan dalam perhitungan MAUT. Yang pertama, dalam metode MAUT, total bobot dijumlah adalah sama dengan 1. Yang kedua itu, fungsi untuk normalisasi setiap atribut dinyatakan dengan rumus normalisasi bobot alternatif sama dengan nilai alternatif dikurang dengan nilai kriteria minimal atau bobot terendah per nilai kriteria maksimal atau bobot tertinggi dikurang dengan nilai kriteria minimal bobot terendah. Kemudian yang ketiga itu fungsi untuk perkalian hasil normalisasi. Di sini menyatakan V dalam kurung X merupakan evaluasi total alternatif ke X. VI merupakan bobot relatif kriteria ke I. VI dalam kurung X adalah hasil evaluasi atribut atau kriteria ke I untuk alternatif ke X. I merupakan indeks untuk menunjukkan kriteria, dan N merupakan jumlah kriteria. Selanjutnya, di sini terdapat langkah-langkah metode MAUT secara ringkas dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan semua alternatif yang ada. Yang kedua, tentukan kriteria dan bobot nilai untuk masing-masing alternatif. Yang ketiga, menunjukkan nilai normalisasi untuk masing-masing alternatif. Yang keempat, mengalihkan nilai normalisasi dengan bobot untuk menentukan nilai masing-masing alternatif. Dan yang terakhir, itu melakukan perankingan untuk menentukan keputusan. Selanjutnya, contoh studi kasus penerapan metode MAUT. Studi kasus pembahasan yang kita ambil yaitu seorang bos dalam sebuah perusahaan akan merekrut karyawan baru untuk perusahaannya. Dalam merekrut karyawan baru, bos ini merekrut berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain penampilan, kepribadian, pendidikan, kesehatan, dan pengalaman. Di sini, skala penilaian yang digunakan adalah 5 sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 buruk, 1 sangat buruk. Sedangkan di sini, bobot kriteria yang digunakan adalah 100%. Penampilan 20% sama dengan 0,20. Kepribadian itu K2 20% sama dengan 0,20. Pendidikan K3 20% juga sama dengan 0,20. Kesehatan K4 10% sama dengan 0,10. Pengalaman K5
30%, 0,30. Bobot kriteria yang digunakan ini 100%. Selanjutnya saya akan menjelaskan melalui contoh. Yang pertama itu kita harus menentukan nilai kriteria dari setiap alternatif. Alternatif ini merupakan nama karyawannya. Dan untuk K1, K2, K3, K4 ini merupakan kriterianya. Jadi kita harus menentukan dulu bobot yang di sini semuanya. Setelah ini yang total bobot jika dijumlahkan harus bernilai 1. Maksud dari ini yaitu yang di sini bobotnya. Jadi 0,20, 0,20, 0,20, 0,10, 0,3 itu total bobotnya jika dijumlahkan harus bernilai 1. Untuk pengerjaan selanjutnya, yang kedua itu proses menghitung. Proses menghitung nilai normalisasi dari masing-masing alternatif. Di sini kita ambil yang pertama, normalisasi alternatif Budi. Di sini juga yang tadi sudah dijelaskan rumusnya yaitu bobot alternatif dikurang dengan nilai kriteria minimal per nilai kriteria maksimal dikurang dengan nilai kriteria minimal. Cara melihat nilai K1 ini bobot alternatifnya itu dilihat dari ini K1 dari Budi ini. Yang pertama kan Budi, jadi K1 bobot alternatif yang pertama kita ambil itu 4. Kemudian untuk nilai kriteria minimal itu kita lihat dari sini K1 dari Budi sampai sini itu golongan K1. Jadi kita lihatnya di sini minimalnya 3, maksimalnya 4. Maka dimasukkan di sini bobot alternatif Budi tadi 4 dikurang dengan minimalnya 3, maksimalnya 5. Berarti dibagi kemudian hasilnya 0,5. Untuk K2 sama juga cara lihatnya yaitu ambil bobot alternatif K2 untuk Budi, kemudian lihat kriterianya ini, nilai kriteria minimal dan maksimal dilihat dari barisan ini juga, yaitu 3 dan 5 masih sama. Jadi di sini masukkan 3 dan 5 sebagai nilai minimal dan maksimal. Selanjutnya yang K3 alternatif Budi, berarti di K3 ini kita sama ambil 4 dan dilihat dari sini kriterianya nilai kriteria maksimal dan minimalnya itu minimalnya 3, maksimalnya 4. Maka di sini masukkan 3 sebagai minimal dan 4 sebagai maksimal. Selanjutnya yang 4 sama juga seperti K1, K2, K3 cara pengambilannya. Setelah itu hitung dari normalisasi alternatif Budi, kemudian Siti, Johan, Ahmad, sampai Dinda. Itu 5 karyawannya, 5 nama karyawannya. Kemudian tahap selanjutnya setelah mendapatkan hasil, maka akan mengalihkan nilai hasil normalisasi dengan nilai bobot. Nilai bobot yang tadi dapat dilihat ini tetap masih sama, yaitu sama dengan 1, 0,2, 0,2, 0,2, 0,1, 0,3, totalnya 1. Kemudian di sini cara mengalihkannya yaitu K1 Budi 0,5 dikali dengan bobotnya. Kemudian ditambah dengan K2 Budi 1 dikali dengan 0,2. Ditambah dengan K3 Budi 1 dikalikan dengan nilai bobot 0,2. Ditambah K4 nilai hasil normalisasi 1 dikalikan dengan nilai bobot 0,1
Kemudian ditambah lagi 0,5, 0 dikalikan dengan 0,3. Setelah dikalikan, ditambahkan. Hasilnya itu 0,60. Untuk Siti sama juga, yaitu ambil hasil normalisasi dikalikan dengan nilai bobot. Ditambahkan, setelah sudah ditambahkan, maka proses ketiga sudah selesai. Setelah ini selesai, maka dilakukan perankingan atau menentukan perankingan. Itu artinya setelah hasil mengalihkan hasil normalisasi dengan nilai bobot, maka di sini kan sudah ada hasilnya. Jadi dipindahkan ke dalam tabel, kemudian dilakukan perankingan. Dapat dilihat Budi 0,60, Siti 0,70, Johan 0,35, Ahmad 0,55, 0,30 Dinda. Di sini sudah dipindahkan semua, maka dapat diurutkan 0,70 merupakan yang tertinggi, maka dia berada di ranking 1, 0,60 ranking 2, 0,55 di ranking 3, 0,35 di ranking 4, dan 0,30 di ranking 5. Perankingan itu mengurutkan dari yang paling besar, berarti itu dia yang nomor 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis penentuan keputusan calon karyawan untuk perusahaan dengan metode MAUT menunjukkan bahwa calon karyawan dengan penilaian tertinggi adalah Siti dengan nilai 0,70. Sekian presentasi hari ini. Maaf jika ada yang salah. Sekian dan terima kasih.